Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Selamat pagi semua anak-anak. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dan rahmat kepada kita semua. Hari ini kita akan mempelajari materi indahnya kebersamaan dengan berjamaah. Ayo, kalian penasaran gak nih? Siswa-siswi kelas 7 SMP 10 Negeri Kota Bumi. Yuk kita mulai belajar apa itu indahnya kebersamaan dengan berjamaah. Mari simak video ini dengan baik dan cermati apa yang Bapak sampaikan dari materi ini. Nah, coba kalian perhatikan di hadapan kalian ada seorang muslim yang sedang melaksanakan kegiatan apa? Iya benar, mereka sedang melaksanakan kegiatan sholat berjamaah di dalam masjid, di mana di dalamnya terdapat satu orang imam yang memimpin sholat dan di belakangnya ada beberapa makmum yang mengikuti gerakan imam dalam kegiatan sholat berjamaah. Inilah materi yang sangat penting yang harus kalian simak dan kalian pelajari. Baik, sebelum kita memperdalam materi ini, Bapak sampaikan dulu tujuan dari pembelajaran. Yang pertama, setelah mempelajari pelajaran ini, siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian sholat wajib berjamaah dan dasar hukumnya. Kedua, menjelaskan syarat sah sholat berjamaah. Ketiga, menyebutkan hukum sholat masbuk. Dan selanjutnya menyebutkan halangan sholat berjamaah. Baik, kita memasuki materi. Pertama, pengertian sholat berjamaah. Sholat berjamaah yaitu sholat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan salah seorang dari mereka menjadi imam sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Nah, ini tentunya harus bisa kalian pahami dari definisi tersebut bahwasannya orang yang melaksanakan sholat berjamaah itu harus ada imam dan ada makmum. Itulah yang dikatakan dengan sholat berjamaah. Selanjutnya, setelah kita memahami definisi tentang sholat berjamaah, kita harus tahu juga hukum sholat berjamaah itu seperti apa. Nah, Bapak sampaikan hukum sholat berjamaah bagi laki-laki. Sholat berjamaah di masjid atau yang disebut dengan sholat fardu itu lebih utama daripada sholat di rumah. Sedangkan bagi wanita sholat di rumah lebih utama. Kenapa? Karena lebih aman bagi mereka. Sholat berjamaah itu bagi laki-laki lebih baik daripada dengan sholat sendiri. Kenapa? Karena dengan sholat berjamaah Allah memberikan kita pahala 27 derajat pahalanya yang diberikan oleh Allah kepada kita apabila kita melaksanakan sholat berjamaah dibandingkan dengan sholat sendiri. Masya Allah, begitu besar pahala yang akan kita dapat setelah kita melaksanakan sholat berjamaah. Maka dari itu ayo kita niatkan hati kita untuk mendapatkan pahala dari Allah dengan sholat berjamaah. Nah, tentunya ada landasan kenapa dikatakan sholat berjamaah itu pahalanya 27 derajat. Ternyata terdapat riwayat dari Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu an. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan dengan sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Kenapa sahih? Tidak ada keraguan di dalamnya.
karena inilah adalah langsung ucapan dari Rasulullah SAW. Nah, ketika Rasulullah bersabda, itu merupakan rujukan bagi kita semua sebagai seorang muslim untuk mempercayainya. Kenapa? Karena Rasulullah menyampaikan adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, berlandaskan hadis ini, kita harus lebih semangat, lebih giat untuk mencari pahalanya Allah. Salah satunya dengan apa? Dengan melaksanakan sholat berjamaah. Karena dengan sholat berjamaah ini banyak keutamaan yang akan kita dapat. Salah satunya adalah pahala yang melimpah yang Allah berikan kepada kita dengan jumlah pahala 27 derajat. Coba kita bayangkan, seandainya kita sehari-harinya melaksanakan sholat 5 waktu, mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kita selalu melaksanakannya berjamaah di masjid. Tentunya 27 derajat kita kalikan 5 sudah berapa dapatnya. Dan kita kalikan setiap harinya, Masya Allah, pahalanya begitu banyak melimpah. Yuk, semangat melaksanakan sholat berjamaah dengan meyakinkan diri kita bahwasannya dengan sholat berjamaah Allah akan memberikan pahala kepada kita. Mari kita ajak teman-teman kita, saudara kita untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Nah, dari keutamaan pahala yang kita dapat tadi, tentunya kita harus tahu juga apa sih syarat sah sholat berjamaah itu ketika itu diterima oleh Allah dan mendapatkan pahalanya. Tentunya kita harus pahami juga bahwasannya sholat berjamaah itu mempunyai syarat sahnya juga, tidak boleh ditinggalkan. Namanya syarat sah itu harus dilaksanakan semua. Apa saja syarat sahnya? Yang pertama ada imam. Tentunya sholat berjamaah itu harus ada imam. Kalau tidak ada imam itu bukan sholat berjamaah, tetapi sholat sendirian atau munfarid. Kedua, ketika ada imam tentunya harus ada makmumnya, baik itu sendirian ataupun beberapa orang. Tentunya dalam sholat berjamaah itu harus ada imam dan ada makmum. Serta yang ketiga, sholat tersebut dikerjakan dalam satu majelis. Maksudnya apa sih dalam satu majelis? Nah, maksudnya dalam satu majelis itu sholatnya dilaksanakan di dalam ruangan ataupun di dalam masjid. Nah, tidak secara terpisah. Artinya dilaksanakan secara bersama-sama. Ketika dia terpisah, berarti sholat berjamaahnya tidak sah. Maksudnya terpisah, ya di luar majelis, di luar ruangan. Masa satu di kamar, satu di ruang tamu. Nah, satu di dalam masjid, satunya di luar masjid. Nah, itu tidak pas, tidak sesuai. Makanya di dalam materi ini syarat sholat berjamaah yang ketiga, sholat dikerjakan dalam satu majelis. Kemudian yang keempat, syarat sah sholat berjamaah yaitu makmum sesuai dengan sholatnya imam. Maksudnya bagaimana sih makmum sesuai dengan sholatnya imam? Begini ya nak, maksudnya adalah ketika imam itu melaksanakan ruku, maka makmumnya ikut ruku. Nggak bisa imamnya belum ruku, makmumnya sudah ruku duluan. Nah, itu sudah menyalahi tentang syarat sah sholat berjamaah. Artinya sebagai syarat sholat berjamaah, seorang makmum itu harus mengikuti gerakan imam terlebih dahulu. Ketika imam ruku, maka makmum ikut ruku. Ketika imam sujud, makmum juga ikut sujud. Tidak boleh mendahuluinya. Kenapa? Ketika seorang makmum mendahului gerakan sholatnya imam, maka sholat berjamaahnya tidak sah. Kenapa? Karena salah satu syarat sah sholat berjamaah yaitu makmum sesuai dengan sholatnya imam.
Selanjutnya, ketika imam sholat subuh, berarti makmum juga harus sholat subuh. Ketika imam sholat asar, makmum juga harus melaksanakan sholat asar. Jadi, itulah yang dinamakan makmum sesuai dengan sholatnya imam. Paham ya anak-anak semua? Nah, sesuai definisi awal tadi bahwasannya sholat berjamaah itu harus ada imam dan makmum. Nah, di sini seorang imam harus mempunyai syarat-syarat tertentu. Jadi tidak sembarangan menjadi seorang imam. Tahu-tahu dia jadi imam tanpa ada syarat-syaratnya. Nah, ini ada ketentuan dan syarat-syarat untuk seorang imam yang harus kalian pahami. Yang pertama, seorang imam harus mengetahui syarat dan rukun serta perkara yang membatalkan sholat. Yang kedua, seorang imam harus fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran, baik bacaan Al-Fatihahnya dan bacaan-bacaan ayat Al-Quran yang lainnya. Kemudian, seorang imam harus paling luas wawasan agamanya dibandingkan dengan yang lain. Kemudian imam harus berakal sehat. Tentu dong, imam harus sehat pikiran dan sehat jasmaninya. Dan seorang imam harus baligh. Baligh itu apa? Dewasa. Kemudian berdiri pada posisi yang paling depan. Tentu dong, gak bisa imam berdiri di paling belakang makmum. Tentu syarat salat sahnya tidak sah. Kan kita sudah pahami tadi bahwanya seorang imam itu berada di depan makmum. Kemudian seorang laki-laki atau perempuan juga boleh imam kalau makmumnya perempuan semua. Jadi seorang apabila para wanita, ibu-ibu yang ingin melaksanakan sholat berjamaah dan harus ada imamnya, itu boleh, tetapi syaratnya jamaahnya harus perempuan semua. Dan selanjutnya yang terakhir adalah tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Nah, maksudnya jadi imam itu harus sendirian menjadi imam, tidak boleh dia sedang jadi makmum atau jadi imam. Nah, itu nggak boleh. Jadi seorang imam itu harus berada di depan. Nah, itulah syarat-syarat untuk menjadi seorang imam. Kalian pahami lagi, ada beberapa syarat yang harus dilakukan menjadi seorang imam. Yuk, kalian yang laki-laki harus bisa nih menjadi seorang imam. Minimal imam untuk membimbing sholat di rumahnya masing-masing ataupun di keluarganya masing-masing. Ayo kalian belajar, jangan ragu dan jangan takut. Nah, tadi kalian sudah mendengarkan syarat-syarat seorang imam. Nah, ketika sholat berjamaah ada imam dan ada makmum. Nah, yang makmum ini ada syarat-syaratnya juga. Jadi nggak cuma imam aja yang punya syarat, makmum juga punya syarat. Apa aja syaratnya, Pak? Baik, syaratnya yang pertama, makmum berniat mengikuti imam. Nah, jadi sudah Bapak sampaikan sebelumnya bahwasanya seorang makmum itu nggak boleh mendahului gerakan imam. Jadi dia harus mengikuti gerakan imam dari awal sampai dengan akhir. Selanjutnya mengetahui gerakan sholat. Ya, apa itu gerakan sholat? Mulai dari takbiratul ihram, kemudian ruku, ya, kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, dan sampai dengan tahiyat awal dan tahiyat akhir. Nah, itu makanya harus kalian pahami sebagai seorang muslim. Jadi harus tahu tata cara gerakan sholat, nggak sembarangan, nggak bisa dari ruku langsung ke tahiyat akhir. Nah, nggak boleh. Semua ada ilmu dan ketentuannya. Makanya kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk mempelajari ilmu apapun yang pastinya bermanfaat untuk kita semua. Jangan ilmu hitam, nggak boleh itu. Nah, jadi maksudnya kita harus mempelajari ilmu tata cara tentang sholat salah satunya.
Itu yang harus kalian pahami sebagai seorang muslim. Jadi gak sembarangan, sholat itu sudah ada ketentuan dan tata caranya. Kemudian berada dalam satu tempat dengan imam, sudah disampaikan, satu ruangan dalam satu majelis, jadi tidak boleh terpisah. Kemudian posisinya berada di belakang imam. Tentu seorang makmum harus berada di belakang imam, tidak boleh makmum berada di depan imam. Itu sudah melanggar sebagai syarat sah sholat berjamaah. Kemudian terakhir, hendaklah seorang makmum sesuai dengan sholatnya imam. Jadi kalau imamnya sholat asar, makmumnya harus ikut sholat asar, nggak bisa mengikuti sholat selain sholatnya imam. Nah itu sebagai syarat-syarat seorang makmum untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah. Tadi ada syarat imam dan ini adalah syaratnya makmum. Jadi harus kalian pahami bahwasanya tidak menutup kemungkinan ke depannya kalian nanti akan menjadi seorang imam dari masjid maupun di keluarga kalian, dan tidak menutup kemungkinan juga kalian akan menjadi makmum baik itu di masjid maupun di dalam keluarga kalian yang ketika melaksanakan sholat berjamaah. Nah, kalian harus pahami juga bahwasanya seorang makmum itu ataupun kita menjadi makmum itu ada jenisnya, ada dua macam. Yang pertama makmum muwafiq, yang kedua makmum masbuk. Kira-kira apa sih bedanya? Nah, bedanya yang pertama harus kalian ingat, yang namanya makmum muwafiq adalah makmum yang dapat mengikuti imam secara sempurna dari awal hingga akhir. Maksudnya apa? Maksudnya adalah makmum ini dia mengikuti imam dari takbiratul ihram yang pertama sampai dengan at-tahiyat akhir, tidak ada yang tertinggal. Itulah yang dinamakan makmum muwafiq. Selanjutnya ada makmum masbuk. Apa sih makmum masbuk? Bingung gak ya kira-kira? Jangan bingung. Kalau bingung pegangan. Nah, kalau makmum masbuk itu adalah makmum yang datangnya terlambat atau telat sementara seorang imam sudah melakukan gerakan rukun sholat seperti membaca Al-Fatihah, ataupun si makmum ini tertinggal dalam rakaat dalam sholat. Artinya makmum masbuk ini datang ketika sudah rakaat kedua atau datang ketika imam sudah i'tidal, sudah ruku, sudah sujud. Nah, dia tertinggal rakaatnya, baik rakaat pertama maupun rakaat kedua ataupun rakaat ketiga dan keempat, tetapi masih dalam melaksanakan sholat berjamaah. Itulah yang dinamakan makmum masbuk. Ya, ingat nak ya, ada dua jenis makmum. Yang pertama makmum muwafiq dan yang kedua makmum masbuk. Simpelnya kita ingatnya seperti ini aja. Kalau dia sholatnya sempurna dari awal sampai akhir, itu namanya makmum muwafiq. Yang kedua, kalau dia sholatnya tertinggal dengan sholatnya imam, apabila dia datangnya di rakaat kedua atau rakaat ketiga, maka itu dinamakan makmum masbuk. Ternyata ketika kita ingin melaksanakan sholat berjamaah, ada juga faktor-faktor yang memperbolehkan kita tidak bisa melaksanakan sholat berjamaah. Yang pertama, kita boleh meninggalkan sholat berjamaah apabila hujan yang mengakibatkan susah menuju ke tempat sholat. Maksudnya apa? Hujannya deras, banyak petirnya, campur anginnya juga yang kencang. Nah, itu boleh kita melaksanakan sholat sendirian atau tidak melaksanakan sholat berjamaah. Yang kedua, kita mengalami sakit. Sakitnya ini mungkin kita merasakan kesulitan untuk datang ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Mungkin demam, ataupun muntah-muntah, ataupun diare. Nah, kita boleh melaksanakan sholat berjamaah, sholat sendiri ya, itu ya. Selanjutnya kita juga boleh
tidak melaksanakan sholat berjamaah apabila sangat ingin buang air besar ataupun buang air kecil. Dan selanjutnya kita juga boleh kalau memang kita mulut kita pernafasannya itu ada bau yang sulit dihilangkan. Nah, itu beberapa hal yang memperbolehkan kita untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah tetapi melaksanakan sholat sendirian. Baik, selanjutnya setelah kita memahami tentang sholat berjamaah, ternyata ada hikmah di balik itu semua. Apa hikmah kita ketika kita melaksanakan sholat berjamaah? Hikmah yang pertama itu dapat menjalin silaturahmi antar sesama. Bagaimana menjalinnya? Kita akan bertemu dengan kerabat-kerabat kita, tetangga kita di dalam masjid, saling berkumpul ketika kita melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian selanjutnya mengajarkan hidup disiplin, saling mencintai dan menghargai. Kenapa? Karena ketika azan berkumandang itu merupakan suatu syarat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian menjaga persatuan, kesatuan dan kebersamaan serta menyiarkan agama Islam, serta menahan dari kemauan sendiri egois. Maksudnya kita dilatih untuk selalu melaksanakan sikap yang positif. Dan yang terakhir mengajarkan kita kepatuhan terhadap seorang muslim kepada pimpinannya. Nah, itulah hikmah dari sholat berjamaah yang harus kalian pahami dalam kesehariannya. Baik anak-anak semua, terima kasih sudah menyimak video yang Bapak sampaikan ini. Mudah-mudahan video yang Bapak sampaikan ini bermanfaat bagi kalian semua untuk dapat melaksanakan atau memahami sholat berjamaah. Itu terdapat ketentuan-ketentuan di dalamnya, mulai dari syarat sahnya, kemudian syarat seorang imam, syarat seorang makmum, serta pahala yang akan kita dapat di dalam melaksanakan sholat berjamaah. Dan mudah-mudahan dari video ini dapat membangkitkan motivasi kalian semua sebagai seorang siswa-siswi untuk di SMP 10 dapat melaksanakan